Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Nur Syabani Tomayahu, NIM 19.018.255 dari kelas pemrograman web dinamis kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan hasil codingan saya terkait dengan pembuatan file JSON dan XML. Nah, ini untuk memenuhi kuis dari presensi 11. Kita langsung saja ke codingannya. Nah, yang pertama di sini ada file koneksi. Ini file yang pertama yang akan saya jelaskan. Total ada 3 file dalam satu folder ini. Di sini ya, seperti biasa kita file koneksi.php ini untuk menyambungkan ke database. Di sini kita panggil database-nya yaitu Tokobolu. Ini jangan lupa ya, nyalakan dulu XM-nya. Nah, di sini ini adalah database dari Tokobolu itu sendiri. Karena di soal dimintanya salah satu tabel saja, maka di sini saya memutuskan untuk menampilkan tabel Bolu. Tapi hanya untuk atribut kode, nama, rasa, stok, dan juga harga. Nah, langsung ini ya. Jadi sini saya pakai variabel count. Untuk koneksinya kita lanjut ke XML dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Ini yang pertama adalah include koneksi.php, di mana menghubungkan dengan database. Nah, database yang tadi ya, Tokobolu. Lalu di sini ada header. Nah, header tipe konten ini digunakan untuk menunjukkan jenis media sumber daya atau bisa dibilang string. Nah, yang nanti akan dikirim secara bersamaan dengan file yang menunjukkan format filenya. Jadi ini ya, format filenya adalah XML. Di sini tipe filenya itu XML. Nah, di sini untuk ini kan XML. Nah, untuk teksnya ini adalah sebagai konten. Jadi kontennya teks berarti berisikan tulisan-tulisan dan sedangkan tipe filenya yaitu XML. Ini formatnya. Lalu kita lanjut ke bagian sini. Variabel query ini dia berisikan ini ya, query select, di mana query ini untuk retrieval data atau mengambil data pada database Tokobolu yang tadi. Lalu untuk yang bintang ini seperti biasa kita berarti memilih untuk menampilkan semua datanya, semua isian datanya. Dan ini from Bolu berarti dari tabel Bolu. Lalu ada variable result. Nah, variable result ini di dalam sini dia terdapat fungsi mysqli query underscore query untuk menjalankan perintah query ke database MySQL. Nah, ini juga menjadi sarana dasar yang akan menampung jenis dari query. Jadi query apapun ya yang ada di dalamnya. Sedangkan untuk yang variable count itu yang tadi digunakan untuk menampung fungsi koneksi pada database ini ya. Nah, ini untuk memanggil query yang tadi yang di atas ini. Selanjutnya ada variabel jumlah field. Nah, ini berarti di dalamnya dia memuat fungsi yang ini ya, mysqli underscore num underscore field. Itu digunakan untuk menerima objek.
hasil sebagai parameter. Bisa juga untuk mengambil dan mengembalikan jumlah kolom dalam objek yang diberikan. Dan sedangkan ini, variabel resort ini untuk menentukan pengenal yang ditetapkan sebagai hasil yang dikembalikan oleh MySQLi_query ya, yang sebelumnya ini. Lanjut dengan ini, echo. Ini berarti versi dari XML-nya sendiri, yaitu XML 1.0. Lalu selanjutnya ada echo data. Nah, ini jadi pastinya ini diawali dulu dengan tag pembuka yang ini, lalu ini tag penutupnya. Nah, di dalam data ini dia ada berisikan ini ya. Jadi kita akan melakukan perulangan terlebih dahulu. Kita di sini memakai while yang di dalam fungsi while ini dia berisikan variabel data dan terdapat lagi fungsi MySQLi_fetch_array. Ini untuk mengambil baris dan kolom pada variabel result yang ini ya. Nah, di mana nama kolom yang dikembalikan dari fungsi ini sangat peka terhadap huruf besar ataupun huruf kecil. Jadi case sensitif ya istilahnya. Jadi di sini kita harus menyesuaikan betul-betul datanya. Jadi di sini dalam data ada lagi bolu. Bolu itu untuk nama tabelnya. Lalu di dalam bolu ini kita ingin menampilkan kode, nama, rasa, stok, dan juga harga. Nah, caranya seperti ini ya sintaksnya untuk XML. Lalu kita di sini menutup perulangan while dan selanjutnya tag penutup. Lalu sampai di sini programnya, sintaksnya. Nah, ini adalah demonya. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi. Jadi, jika kita ingin terlihat tampilannya simple, maka cukup data saja di sini yang keluar. Lalu jika ingin melihat ada apa saja yang ada di dalam data ini, jadi ada titik-titik ini, kita tekan di sini, lalu akan muncul semuanya. Nah, ini ya. Jadi terserah mau tampilannya seperti apa. Ini untuk tampilan lengkapnya. Jadi sesuai ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 isian data. Kita coba lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Baik, sudah sesuai. Selanjutnya file bolu_json. Nah, seperti yang sebelumnya, karena kita ingin menampilkan data dari tabel bolu yang berada dalam database toko bolu, maka di sini kita perlu sintaks include koneksi.php untuk menyambungkan JSON ini ke MySQL. Lalu di sini ada variabel SQL yang berisikan query select tadi ya untuk retrieval data, lalu untuk bintang ini untuk semua menampilkan semua isian data, lalu ada from bolu. Lalu ada from bolu ini berarti kita mengambil datanya dari tabel bolu. Selanjutnya ada order by kode. Nah, ini berarti
kita order by ini kita berarti mengurutkan data berdasarkan kode. Nah, jadi secara defaultnya itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini secara defaultnya ya. Kalau mau dari yang terbesar dulu, bisa dia pakai yang selain Daskendin. Nah, ini ya, seperti ini. Ini contohnya. Maaf, ini sebentar. Ini kurang kodenya. Oke, kita coba lagi. Nah, di sini dia menampilkan dari yang terkecil ya. 01 dulu, habis itu 02, dan seterusnya sampai 005. Oke, kita lanjut di variabel result ini, di mana membuat fungsi mysqli_query. Jadi untuk menjalankan instruksi query yang ini ke database MySQL. Nah, ini juga menjadi tempat untuk menampung jenis query ya. Jadi query apapun. Contoh seperti di sini ada select dan juga order by untuk mengambil data dan juga mengurutkan data. Lalu ada ini ya, seperti yang tadi, variabel count ini digunakan untuk menampung fungsi koneksi ke database. Terus ada yang SQL tadi yang ini. Di sini ada percabangan if. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Dalam percabangan if ini terdapat fungsi mysqli_num_rows. Ini berarti untuk mengetahui berapa jumlah baris di dalam tabel database yang dipanggil oleh instruksi mysqli_query yang ini. Nah, jadi yang ditampung ya dalam variabel result ini. Sehingga nilai dapat ditampilkan. Jadi, nilainya akan ditampilkan dalam bentuk angka numerik yang pastinya lebih dari 0. Ini lebih dari 0. Jadi mulai dari 1 dulu. Ini penomorannya dari 1 dulu sampai dengan seterusnya. Lalu di sini ada variabel response yang menggunakan fungsi array untuk menyimpan data, di mana data yang disimpan ini berasal dari pengambilan data pada URL response. Lalu ada ini, sintaks ini, jadi variabel response ini seperti yang tadi ya, menggunakan fungsi array untuk menyimpan data karena array sendiri dapat menampung banyak data. Ini kegunaan dari array ya. Nah, untuk data ini itu adalah nama dari parameter yang di dalamnya berisi data-data yang ingin ditampilkan. Ya, jadi ini kita umpamakan dengan data saja. Lalu ada perulangan while. Di sini berisikan variabel r atau r dan juga terdapat fungsi mysqli_fetch_array
untuk mengambil baris dan kolom pada variabel result ini. Nah, dimana juga nama kolomnya seperti tadi ya, tentu saja bersifat case sensitive. Jadi untuk menampilkan ini kita harus ekstra hati-hati. Di sini saya menampilkan kode sama seperti tadi, nama, rasa, stok, dan juga harga. Lalu di sini ada fungsi array underscore push. Nah, ini untuk menambahkan elemen data berupa single elemen atau multi elemen juga bisa. Yang jelas dia berbentuk array. Jadi akan ditambahkan ke database. Ya. Nah, di sini untuk memberhentikan perulangan while, lalu di sini ada echo JSON underscore encode, di mana yang encode ini dia digunakan untuk menyandikan nilai ke format JSON. Jadi nanti ini gunanya akan diubah ke format JSON. Jadi ini ya, yang di dalamnya ini ada variabel response yang ini. Lalu kita lakukan, kita memberhentikan percabangan dari if, lalu kita mulai lagi percabangan kedua yaitu else. Yang di dalamnya, apabila di dalam variabel response ini ada message-nya ini tidak sesuai ya, berarti dia akan memunculkan ini, tidak ada data. Lalu kita lanjut lagi dengan encode seperti yang tadi. Nah, sudah selesai, mari kita lihat hasilnya. Jadi ini outputnya. Jadi di dalam data itu sendiri dia terdapat kode, nama, rasa, stok, dan juga harga. Lalu ini ya, jadi ditandai dengan ini buka kurung yang tegak. Jadi dalam data itu ada seperti ini. Lalu untuk tiap kolomnya, tiap isiannya itu ditandai dengan kurung kurawal seperti ini. Dan diakhiri juga ya, ini. Lalu ada koma untuk memisahkan. Lalu lanjut lagi, ada petik 2 untuk masing-masing atribut dan untuk isian datanya. Ini ya. Jadi sama saja. Jadi dia diawali dengan kurung kerawang. Lalu ya baik, saya rasa cukup ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan perbedaan dari XML dan juga JSON. Yang pertama yaitu XML merupakan bahasa markup berbasis teks seperti HTML yang berfungsi untuk menyederhanakan proses pertukaran data, baik penyimpanan maupun pengiriman antar server. Nah, jadi fungsi utamanya itu tidak hanya sekedar menampilkan data saja. Nah, pada sintaks XML juga kita dapat menentukan penamaan pada teks secara bebas. Jadi ini ya, secara bebas bisa. Jadi XML itu berorientasi pada dokumen dengan ekstensi file yang tentunya .xml dan tidak mendukung array.
beda ya dengan JSON dan lebih rumit sehingga hasil dari XML sendiri dapat dilihat lebih kompleks, namun tetap dapat dibaca dan dipahami. Terlihat lebih kompleks dibandingkan dengan JSON yang lebih simple, namun ini lebih mudah dipahami ya. Lalu untuk JSON sendiri, yaitu dalam sintaksnya itu penulisan lebih ringkas dan sederhana karena tidak memerlukan tag pembuka dan tag penutup. Jadi tidak ada ya di sini tag pembuka ataupun tag penutup. Jadi proses loading data itu juga lebih ringan dikarenakan ukuran file yang lebih kecil. Nah, pada JSON ada dua elemen inti dari objeknya, yaitu key dan value. Nah, key ini harus dalam bentuk string dan berisi urutan karakter yang diapit oleh tanda kutip. Jadi ini ya. Jadi ini key-nya. Kode, nama, rasa, stok, dan juga harga. Lalu ada value. Nah, value ini tipe data JSON yang valid, di mana dapat berbentuk array, objek, string, boolean, angka, atau nol. Nah, array sendiri kan merupakan kumpulan value yang berurutan dan diawali serta diakhiri oleh kurung siku. Ya, kurung siku ya. Ini sama ini. Dan tiap value di dalamnya dipisahkan oleh tanda koma. Ini seperti yang saya katakan tadi. Lalu value ini dapat berisikan objek JSON yang berarti bahwa array menggunakan konsep pasangan key atau value yang sama. Ya. Untuk objek JSON sendiri diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Ini maksudnya, yang paling pertama dan juga paling terakhir. Lalu yang di dalamnya dapat berisi dua atau lebih key atau value dengan tanda koma yang memisahkan keduanya. Nah, ada titik 2 di akhir tiap key. Ada titik 2 di akhir setiap key. Ini ya berarti. Dan juga tanda koma setelah tiap value ini. Jadi ada ini value-nya lalu koma, ini lagi value-nya lalu koma dan seterusnya. Di mana ini akan membedakan tiap objeknya. Serta keduanya pun berada di dalam tanda kutip. Baik, sekian dari saya. Saya rasa cukup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.